جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا ليات لازيني يا عالم أرضي مهروءة أرضي هري مسروقة جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا ليات لازيني يا عالم أرضي مهروءة Bismillahirrahmanirrahim. Acara santunan anak yatim di Baitul Hikam pada hari Jumat 25 Juli 2025. Yuk kita masuk ke dalam. Ini acaranya. Saya ke depan ya. Masuk ke depan ya. Maaf, untung lewat. Kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sebelum acara pada malam hari ini akan dimulai, mohon tertib terlebih dahulu, atau yang masih ya. Oh yang ini. Ya, ehonya ini.
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الذين هم masih
Adapun acara yang selanjutnya yaitu Kurang dan lagu anak Indonesia Indonesia yang akan dilakukan oleh PKB.
Yang kami hormati pimpinan Yayasan Baitul Hikam, Kiai Haji Dr. Andes Muhammad dan keluarga, para alim ulama, para pejabat setempat, Bapak Ketua RT dan RW 05 dan 06, para tamu undangan dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita dapat syafaat dari yaumil akhir. Para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat memperingati tahun baru Muharram 1447 Hijriah yang santunan 263 dan 2. Semoga apa yang kita niatkan pada malam ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin yang berbahagia, saya mewakili dari segenap panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Untuk ucapan terima kasih kami sampaikan kepada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Yang saya hormati wabil khusus penceramah kita pada malam hari ini, Bapak Kiai Haji Rudi Masruri, alhamdulillah sudah hadir di tempat kita. Para alim ulama, asatidzah, Bapak-bapak RW, Bapak-bapak RT, ibu-ibu guru Baitul Hikam, Raudatul Atfal dan TPA Baitul Hikam, dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagai nikmat Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di tempat ini kita sama-sama menikmati, mensyukuri apa yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Pertama, saya ucapkan terima kasih wabil khusus kepada bapak-bapak hadirin sekalian yang sudah memenuhi undangan kami dari panitia, baik secara pribadi sebagai RW atau sebagai RT, atau secara umum sebagai pengurus dari sebuah lembaga. Hari ini Baitul Hikam berupaya untuk melakukan sunnah sanawiyah. Jadi setiap tahun alhamdulillah kita berusaha untuk melakukan santunan yatim dan duafa. Ternyata anak yatim itu sedikit, lebih banyak yang duafanya. Maka acara ini sudah tentu karena kerjasama antara wali murid, kemudian dengan para jamaah termasuk Majelis Ta'lim Al-Aqabah, juga para donatur-donatur yang banyak mengirimkan kepada saya melalui transfernya. Cukup saya informasikan bahwa Baitul Hikam akan mengadakan santunan anak yatim. Alhamdulillah, semua terwujud. 200 anak ini sudah tentu satu orangnya itu 150.000 rupiah, ditambah dengan buku dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah, Allah Maha Kaya. Allah memudahkan segala urusan Baitul Hikam untuk menyampaikan rizki kepada masyarakat sekitarnya. Saya dan pengurus sudah tentu hanya wasilah saja. Sebetulnya ini adalah rezeki warga RW 05 dan RW 06. Dan sudah tentu hadirin sekalian, saya mohon maaf wabil khusus kepada anak-anak yatim dan duafa. Ini bukan memperlihatkan keyatimannya dan keduafaannya, bukan, tapi memastikan kepada hadirin sekalian bahwa di sekitar kita ada orang yang harus kita bantu. Kalau ditanya antum berapa orang kenal anak yatim di sekitar ini, berapa orang antum kenal duafa yang harus kita berikan bantuannya, maka mudah-mudahan
Acara ini adalah lebih memberikan satu informasi kepada warga RW 05, RW 06. Ini 200 aja belum dapat semuanya. Artinya masih ada yang perlu kita tolong. Maka mudah-mudahan, berharap sih tahun depan jangan 200, 100 aja. Masa semakin tahun semakin banyak yang miskin ini. Ya, berharap tahun depan jangan 200, 100 orang, tapi duitnya gedean. Ini berharap besok 300 tuh, alhamdulillah. Masa kita bangga semakin hari semakin banyak orang miskin. Tapi paling tidak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diselenggarakan oleh Baitul Hikam ini adalah sebagai satu model bahwa setiap diri kita harus berpikir bagaimana bisa memberi. Setiap diri kita harus bisa berpikir bagaimana bisa memberi. Dan sudah tentu memberi tidak bisa sendiri. Maka dengan bersama-sama dari berbagai orang-orang yang mau berpikir memberi, alhamdulillah terkumpullah, terjadilah acara ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada anak-anakku sekalian, para yatim dan duafa, bukan memperlihatkan keyatimannya dan keduafaannya, tapi ini lebih kepada syiar buat orang-orang yang tidak yatim, orang-orang yang tidak duafa, bahwa kita berhadapan dengan mereka dan kita harus berpikir bagaimana bisa memberi kepada mereka. Maka niatkan saja, tahun depan kita akan menyelenggarakan lagi dan mudah-mudahan yatim duafanya lebih sedikit. Andaikan antum semua berniat satu hari nabung 1.000 aja, 1.000 khusus untuk acara di Baitul Hikam. 1.000 tahun depan jadi berapa? 360. Masya Allah. Semua kita berpikir jangan 100.000, berapa? 1.000 saja. 1.000 sampai tahun depan. Memang panitia tidak banyak meminta kepada warga sekitar, tapi panitia berusaha untuk bisa memberikan untuk warga sekitar. Maka mudah-mudahan acara ini memberikan pelajaran, memberikan pesan kepada warga wabil khusus RW 05, RW 06 bahwa ada orang yang harus kita bantu. Jadi ini sebagai model saja. Maka mudah-mudahan setiap diri kita, setiap lembaga, RW, RT, DKM, Baitul Hikam dan lain sebagainya, mudah-mudahan bisa memperhatikan keadaan masyarakat kita yang perlu ditolong. Insya Allah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memberi, menolong tidak akan jatuh miskin. Memberi, menolong, insya Allah rezeki kita bertambah. Yakin? Yakin? Ya Allah, mudah-mudahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tempat anak-anak kita belajar. Inilah tempat anak-anak kita berharap mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Inilah harapan orang tua, harapan kita, bahwa mereka belajar di Baitul Hikam dengan keadaan seperti ini, mudah-mudahan bisa mendorong mereka untuk cinta ilmu, cinta kedua orang tua, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi, acara ini lebih kepada memberikan satu model cara berpikir bahwa setiap diri kita harus memiliki cara berpikir how to give, bagaimana bisa memberi, dan sudah tentu orang-orang yang menerima memang itu menjadi hak mereka. Dan kita menolong anak yatim duafa memang bukan setahun sekali, bahkan 2 malaikat berdoa setiap hari. Allahumma a'ti
a'ti munfiqan khalafan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, berikan kepada yang berinfak gantinya. Insya Allah doa malaikat makbul apa tidak? Makbul. Allah akan ganti minimal 10 kali lipat. Malaikat yang kedua doanya, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada yang mumsik, yang tidak mau berinfak, kehancuran hartanya. Maka mudah-mudahan dengan 1.000 rupiah setiap hari, dengan berpikir memberi, mudah-mudahan Allah jaga kita dari doa malaikat yang kedua, dan Allah berikan rezeki kita berlimpah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang disampaikan. Sekali lagi, bagaimana kita bisa memberi, dan setiap orang harus memahami di mana ada orang yang harus kita bantu. Bukan hanya membantu setahun sekali, kalau bisa setiap hari, setiap minggu, tapi ini model saja, bahwa inilah cara kita memberikan satu informasi kepada masyarakat, ada orang yang harus kita beri dan kita tolong. Mudah-mudahan kehadiran antum semua dan orang-orang yang membantu acara ini dengan berdonasi, dengan infak dan sedekah, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kemudahan segala urusannya. Yang sakit mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan keyakinan dengan memberi, insya Allah Allah akan membalas lebih banyak. Saya kira ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para panitia dan siapapun yang membantu acara ini. Acara ini tidak akan bisa berlangsung kecuali dengan kebersamaan dan kesadaran. Mudah-mudahan Allah memberikan segala kebaikan kepada kita. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, tamu-tamu yang hadir mungkin kurang disambut dengan baik, mohon maaf. Inilah tempat yang ada pada Baitul Hikam ini, dan mudah-mudahan langkah antum semua di tempat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan sebagaimana kata Rasulullah, kalau kita dengan anak dekat dengan anak yatim, insya Allah seperti dua jari ini dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya sebutkan semakin mungkin ke atas panggung. Kepada saudari yang jawab kepada saudari dan saudari Allah, kepada saudari pemberi, saudari nazar dan saudari kakak. Pertama, yang disebutkan dibawah untuk menjawab ke atas panggung. Akan saya bacakan kembali kepada saudara bahwa pemberi, nazar sama Ini ada Pak RW juga, ada Pak RW. Boleh, boleh. Ke belakang, habis salah. Thank you.
kasih kepada pemerintah Indonesia yang dihajar kepada pemerintah kepada yang telah menyampaikan sebagai beberapa kegiatan sebagai والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Takut apa kali? Potong aja kali ya. Ini berapa lagi? Berapa cara lo ya? Ini langsung. Bener ya? Kan kalau yang ini kan hari ini yang bikin grup, yang ini kan hari ini yang bedain bikin grup dan grup kayak meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli suki wal wafa, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ila akhiri ayat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Al-hadis sadaqallahul ajib wa nahnu ala jalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Hadratul Mukarram yang saya hormati dan kita hormati bersama, pengasuh Yayasan Baitul Hikam, guru kita Al Mukarram Bapak
Kiai Haji Dr. Andes Makmun Agung beserta keluarga besarnya dan para santrinya, doakan semoga beliau diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat para segenap alim ulama, para ustadz, para kiai, para ustazah, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Dan juga yang terhormat aparatur pemerintahan setempat, Bapak RT, Bapak RW, dan segenap para jamaah, tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah mudah-mudahan semuanya berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada untayan kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini kecuali kata puja kepada Yang Maha Kuasa, kata syukur kepada Yang Maha Ghafur, kata puji kepada Yang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan berbagai macam limpahan nikmatnya kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut malam ini kita bisa sama-sama memenuhi undangan guru kita dalam salah satu momen acara yang sangat mulia, yaitu memperingati tahun baru Islam sekaligus santunan yatim dan kaum duafa. Insya Allah mudah-mudahan kumpul kita pada malam hari ini dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat seiring salam kita sanjungkan atas penghulu alam, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk umatnya yang setia hatta yaumal qiyamah. Amin ya robbal. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, waktu di jam tangan saya sudah menunjukkan jam 9:30 Indonesia bagian Buaran. Betul Bu? Malam ini dua hal saja yang ingin saya sampaikan. Pertama, berbicara masalah Muharram. Mungkin kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu tahun itu ada 12 bulan. Betul Bu? Satu tahun ada 12 bulan. Kalau nasionalnya diawali dengan Januari, diakhiri dengan Desember. Betul Pak? Kalau hijriahnya, hitungan bulan Islamnya diawali dengan Muharram, diakhiri dengan Zulhijjah. Dan pada malam hari ini kita sama-sama memperingati hari lahirnya Islam, hari kemenangan umat Islam. Banyak peristiwa besar di bulan Muharram. Di antaranya pertama, dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah dari Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, membela agama Allah, li'ilai kalimatillah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga. Alhamdulillah, dalam perjalanan beliau 8 hari 8 malam, tujuannya tak lain tak bukan hanya untuk menegakkan agama Allah. Alhamdulillah.
Berarti sudah jelas bahwa hijrahnya Rasul itu membawa syiar Islam dari Allah. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bagian daripada mensiarkan Islam itu sendiri. Kita bersyukur Bapak Ibu, sababiyah ada guru kita di Baitul Hikam ini, kita sedang syiar Islam. Saya mesen besok-besok kalau ada acara seperti ini, mari sama-sama kita dukung. Setuju? Yang punya uang bantu dengan uangnya, yang punya kue bantu dengan kuenya, yang punya tenaga bantu dengan tenaganya, yang punya pikiran bantu dengan pikirannya, yang kagak ngebantu diem, jangan berisik. Betul? Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita cerita sejarah hijrahnya Rasul, ini kayaknya nggak cukup diceritakan 1 jam, betul nggak? Intinya saja dah, bahwa hijrahnya Rasul itu membawa perintah dari Allah untuk menegakkan agama Islam. Dan insya Allah orang-orang yang selalu syiar Islam, membela agama Allah, mudah-mudahan Allah akan bela kembali. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian membela agama Allah, Allah akan membela kalian dan meneguhkan pendirian kalian semua. Insya. Maka besar harapan saya lewat pertemuan ini, mari sama-sama kita doakan guru kita supaya selalu sehat badannya. Amin. Ya Robbal. Ibu bapak yang berbahagia, banyak peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Dulu para nabi mendapatkan kemerdekaan. Lalu bagaimana buat kita sekarang? Ada perintah sunnah. Di antaranya adalah menyantuni anak yatim. Ya Bu. Dan Muharram itu terkenal dengan lebaran anak yatim. Padahal tadi udah disinggung oleh guru kita, dibahas. Kalau kita punya rizki, jangan nunggu Muharram aja. Setiap minggu, setiap bulan, setiap hari kalau ada rizki, anak-anak yatim yang ada di sekitar kita, insya Allah mudah-mudahan kita bisa bantu. Amin ya Robbal. Bu, ingat, nggak ada ceritanya orang susah gara-gara sedekah. Betul? Nggak ada ceritanya orang miskin gara-gara sering nyantunin anak yatim. Yang terjadi ziyadatul khair wa kasratul khair, ditambah kebaikan dan diperbanyak kebaikan. Insya buat ibu bapak yang ngebantu anak-anak yatim, yang menyantuni kaum duafa, jangan takut rizkinya bakal dikurangin sama Allah, bahkan sebaliknya akan ditambah. Insya Allah selesai acara ini, besok rizki kita berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Robbal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan lewat momentum ini adalah mengambil hadis Nabi. Rasulullah telah bersabda yang artinya tegaknya agama itu dengan sebab 4 perkara. Bu, tegaknya agama itu, kuatnya Indonesia, kuatnya Islam dengan sebab 4 perkara. Pertama, dengan sebab ilmunya ulama. Alhamdulillah. Jadi Indonesia kuat, Islam kuat karena banyak ulama di Indonesia. Alhamdulillah. Bersyukurlah warga sini di sekitar Buaran ini, karena masih ada Baitul Hikam dan yang lainnya. Kenapa? Tanpa ada kiai, tanpa ada ustadz yang ngajar anak-anak kita
nggak mungkin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Betul? Bu, tuh tadi udah kelihatan tuh didikan guru kita dan para guru-guru yang ngajar di sini. Bangga nggak tadi, Bu? Ngelihat anaknya tampil. Bangga nggak? Luar biasa. Inilah harapan ibu, buah hati, belahan jantung, saldo tabanas ibu-ibu yang tadi anaknya tampil di sini, insya Allah jadi anak-anak yang soleh dan soleha semua. Biarin anak kecil mah po tampilnya kayak gimana juga, emang bocah mah begitu. Malah saya mah demen po kalau ngeliat anak-anak kecil tampil kayak begini. Biarin dia mau tampil gaya apa juga. Nah anak kecil mah emang kayak begitu kok, sama kayak di kampung saya, sama kayak anak-anak didik saya. Kalau perpisahan tampilnya enggak ada yang semenggah. Ada yang tampilnya kegaruk aja kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada enggak? Biarin. Ada yang tampilnya kakinya digaruk kok. Assalamualaikum. Ada enggak? Biarin. Bahkan kayak tadi ada yang tampilnya kayak orang keder kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada nggak nih yang ada tadi yang aktif dia mah tuh? Kayaknya baterainya baru itu. Yang lain mah pada diem aja, dia mah uyak-uyakan aja sendiri kok. Ada nggak, masih ada nggak orangnya? Tolong panggil suruh ke atas ke sini. Yang tadi cewek tuh saya demen melihat tuh, yang tampilnya kekelihatannya itu. Udah pulang belum? Udah pulang? Bu, jawab nyaut yang kompak bareng. Mau punya anak soleh enggak? Mau punya anak yang soleha? Mau? Udah tahu syaratnya, Po? Udah tahu belum punya anak soleh caranya? Belum tahu? Gampang. Satu syaratnya, ganti namanya soleh semua. Pengen punya anak yang soleh itu nggak semudah membalik telapak tangan, nggak kayak anak kecil main om bimpa alaikum gamreng, Pak. Betul nggak? Ada caranya, ada aturannya. Bagaimana cara Islam mengajarkan ibu bapak supaya punya anak yang soleh dan soleha? Jawabannya pertama tarbiyatul aulad qoblal wiladah, yang kedua tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Didik anak sebelum lahir, didik anak sesudah lahir. Apa ia bisa didik anak sebelum lahir? Bisa. Bagaimana caranya? Islam ngajarin kita, kalau ibu bapak pengen punya anak yang soleh dan soleha, sebelum dia lahir tuh biasain baca surat Yusufnya ketika anak dalam usia 4 bulan ditambah 7 bulan. Tapaulan, biarin nggak ganteng kayak Nabi Yusuf gak, yang penting ganteng akhlak budi pekertinya. Betul nggak? Biarin nggak cantik kayak Siti Maryam, yang penting cantik akhlaknya. Beres lahir, sambut anak secara islami, kasih nama yang bagus dan seterusnya, tanggung jawab orang tua. Bagaimana caranya? Titip anak ke guru-guru ngaji, titip anak ke pondok-pondok pesantren. Jadi ingat sekali lagi, Islam kuat, Indonesia hebat karena ilmu ulama. Alhamdulillah. Maka saya mesen ibu-ibu, anaknya suruh pada ngaji. Setuju? Ayo nih, ada guru kita yang ngajarin anak-anak kita nih. Awas ibu, anak ini adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa besar, dan dosa besar kalau tidak ditobati neraka bagiannya. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka. Insya. Ayo, Bu,
Sebelum anak menyantren jauh, titip di guru-guru yang dekat dulu nih. Di sini ada luar biasa Baitul Hikam di bawah komando guru kita. Titip anak kok, betul? Sebelum menyantren jauh yang dekat, dan jangan lupa ustadz yang dekat berjasa buat anak kita. Dari ustadz yang dekat, anak bisa ngaji Iqra, betul? Dari kiai yang dekat, anak bisa ngaji juz amma Quran, apalagi apa bisa Yasin, baca kitab kuning mah. Di mana-mana saya sampaikan, Pak, ustadz yang dekat hormatin, betul? Kiai yang dekat hormatin, jangan dimusuhin, jangan dijauhin. Karena sebelum yang jauh, yang dekat dulu, betul? Contoh, bikin rumah, ngisi rumah selamatan yang diundang ustadz dekat apa ustadz jauh, Pak? Hajatan, pesta, didoain sama yang ustadz dekat apa yang ustadz jauh? Suruh doa yang dekat apa yang jauh? Apa yang mencet setan, Bu, kesambet? Orang sini kesambet. Yang disuruh ustadz dekat apa ustadz jauh dulu? Yang dekat dulu. Model kayak saya dari Teluk Naga, ada yang kesambet di Buaran, suruh datang jadi budak saya ke sini. Emang kenapa? Setannya lain wilayah. Betul, Pak? Ayo, makanya ustadz yang dekat nih, bocah kita. Tuh tadi udah kelihatan tuh, harapan kok. Ayo, mending aja kalau ibu anaknya pada bisa ngaji mah, maaf kok. Ibu anaknya pada bisa ngaji, ada yang dititip di Baitul Hikam, ada yang menyantren, ada yang di Serang, ada yang di Pandeglang. Mending kok kalau ibu punya anak pada bisa ngaji mah, nanti begitu umpamanya emaknya lagi sakaratul maut, nggak usah anak yang lain suruh pada Yasin, nggak usah tetangga yang dipanggil, cukup anak berempat ngadepin, betul nggak? Begitu emaknya lagi sakarat kok, anak pada datang. Yang satu baca Yasin, alhamdulillah. Yang satu baca istighfar, alhamdulillah. Yang satu dia ngaji di pesantren kitab Fathul Mu'in. Ada kejelasannya, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan orang-orang matimu dengan kalimat la ilaha illallah. Apa yang bontot kok, yang kecil masih ngajinya ngaji Iqra. Begitu emaknya sakaratul maut, dia bawa Iqra, Bang. Dihadapin muka emaknya. Mak, jangan mati, Mak. Diboek Iqra 3, Po. Tahu diboek? Dibuka. Dibaca Iqra-nya sambil dieja. Kata anaknya, Mak, dengerin, Mak. Ba pataba pak patapa mim patama nun alif patana ma bapa mana. Subhan, masih bagus segitu, Bu. Anak pada bisa ngaji. Ketimbang bapak ibu anak enggak ngaji, dibiarin aja. Enggak sholat, dibiarin aja. Demennya main HP mulu. Nanti yang dikhawatirkan, Pak, begitu bapaknya mau sakaratul maut, ini anak datang bukan baca Yasin, dipoto muka bapaknya. Betul? Buat rap. Disebar di status. Halo bro, bapak gua celana payah. Subhan, maka suruh pada ngaji. Takutnya kalau ibu bapak anak yang nggak pada bisa ngaji, nanti bapaknya sakaratul maut, ini anak datang berempat, bukan ngegampangin, malah nyusahin. Begitu bapaknya lagi ngap-ngapan, Bang, yang gede datang. Kata yang gede, Bak, muji, Bak, muji. Kata bapaknya, J. Yang kedua datang lagi, nggak bisa ngaji. Pak, istighfar, Pak, kayak orang-orang. Kata bapaknya, par. Yang ketiga nggak bisa ngaji lagi.
Kata anaknya, "Mbak, inget dong, Mbak." Kata babanya, "Ingat." Yang parah yang terakhir, Bu, yang bontot kagak bisa ngaji. Begitu bapaknya lagi sakaratul maut, datang nih anak dari luar, lari, "Bapak!" Dibuka pintu, "Bapak!" Wow! Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Ayo, Islam kuat, Indonesia kuat, kena banyak ilmu ulama. Maka kalau ada ulama yang meninggal, kita pikirin, Bu. Kita sedih. Kiai-kiai besar meninggal, kita kudu sedih. Kenapa? Tanda-tanda kiamat, ilmu diangkat sama Allah. Bukan ilmunya yang hilang. Orang-orang yang punya ilmunya satu persatu permisi meninggalkan alam dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Tapi kalau masih ada ulama di kampung kita, di wilayah kita, bersyukur, Pok. Maka hormatin kiai, hormatin guru ngaji. Kalau nitipin anak datang biar beneran, Pok. Ibu ya, nitipin anak PAUD ke TK ke apalagi ngaji mah, datang orang tuanya ikut, bapaknya kagak bisa, emaknya biar tahu ustadznya yang mana, majelis taklimnya TK-nya yang mana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Saya mau nitipin anak saya ngaji di sini, mau nitipin anak sekolah PAUD di sini, TK di sini. Ya udah, terima kasih. Sekian udah umpamanya kita bikin perjanjian. Begitu pulang, jangan lupa salam sodako. Pak Ustadz, ini ada rezeki, tolong anak saya biar bisa ngaji. Terima kasih. Maaf, saya nggak bisa ngasih gede nih Pak Ustadz. Emang berapa, Pak? Lumayan ukuran DP motor. Nyaut bareng, ada orang sini ngasih ke guru gaji, ngasih ke ustadz, ngasih ke ketua yayasan, nitipin anak, pulang-pulang nganterin duit, ngasih duit segede DP motor. Ngaku ada enggak? Pada diam ya. Bu, mudah-mudahan guru kita, kiai kita sehat terus, amin. Sekaligus saya mesen buat anak-anak yatim kok. Ayo anak-anak yatim sekolah yang bener, ngaji yang bener, betul nggak? Ibu-ibu yang anaknya lagi pada menyantren, terusin, Bu. Jangan takut anak pulang menyantren kagak makan, betul nggak? Ini ngomong-ngomong, orang Buaran ada yang anaknya lagi di pesantren, ada. Terusin, Bang. Sekarang Pak, mohon maaf kalau saya nggak salah ngomong. Anak sekarang minta menyantren udah paling botoh banget. Anak sekarang minta menyantren udah paling cakep banget. Apalagi orang tuanya pada ngemodalin mah. Betul? Dan jangan takut anak pulang menyantren kagak makan. Di kadang-kadang ada orang tua anak menyantren kagak boleh, Pak. Jangan menyantren, tong. Emang apa, Pak? Orang lulusan pesantren ijazahnya kagak laku di bandara. Ada aja yang begitu loh. Padahal kalau kita mau lihat, kebanyakan orang yang sukses adalah keluaran pondok-pondok pesantren, betul nggak? Betul nggak, Bu? Nggak usah jauh-jauh dah. Yang ada di sekitar kita aja. Lihat guru-guru kita, mereka ada keluaran pondok pesantren. Artinya apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, nggak ada yang melebihinya. Kenapa? Jangan pinter agama doang, jangan pinter ilmu umum doang, semuanya harus kita raih. Ilmu umum pinter, ilmu agama apalagi. Cuman kenyataannya di zaman sekarang pengen Islam hebat, yang dikejar ijazah mulu, yang dikejar kuliah, yang dikejar sekolah mulu. Maaf ya, Bu, agama mah belakangan. Betul? Ibu boleh bangga anak pinter bahasa Inggris, ibu boleh bangga anak pinter bahasa Jerman, tapi bapak ibu harus nangis, kudu sedih kalau anak kita kagak bisa ngaji, betul nggak? Makanya dengan adanya Baitul Hikam ini, ayo arahkan anak-anak kita ke sini nih. Setuju? Setuju, Bu? Jangan takut anak pulang menyantren kagak makan, Bang. Bukan sombong, kok. Semenjakan jadi ustadz di kampung, alhamdulillah, Pak, rezeki mah ketemu ayah. Ya makan ada aja. Jadi ustadz nggak pernah, Po, ngalamin beli beras. Ada bini saya, anak 1 sampai 3
bini bengkek sampai bengkak. Kalau nggak ceramah Bu, kalau nggak ceramah ada aja rezeki. Kayak zaman Covid tuh Pak Kiai, bulan Rejab 80 panggung jakot saya habis semua. Asal ngebel ngebatalin. Untung aja Po, saya ngajar ngaji walaupun nggak digaji sama pemerintah, rezeki ada aja. Nggak ceramah ada yang 7 bulan. Bener. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ada apa Bang? Besok malam minggu ke rumah Tat. Ngapain? Bini kita 7 bulan. Kan dulu udah. Justru gara-gara di lockdown bunting lagi aja. Nggak ada yang 7 bulan, ada yang kesambet Bu. Ibu-ibu sambil nangis ke saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Po. Ngapa Po nangis? Minta tolong Tat. Emang anak saya nangis aja. Dari jam berapa tuh? Habis asar apa lewat maghrib? Anu masih nangis? Masih nangis Tat. Kali Ustaz mah bisa ngediemin. Dudukin Po. Kata saya dudukin. Oh, entah kalau didudukin anak saya diem, mati anak empok. Ada orang didudukin, apalagi yang emaknya pantatnya gede mah. Coba lihat sono apa Tat, jangan apa kesalahan Pak jadi ustadz Pak. Walaupun saya bukan ahli hikmat, datang aja. Bener, saya lihat lagi nangis tuh anak, mata memerem, mulut mengeak aja. Kata saya ambil air Po, dibacain sama saya Pak, apa aja udah yang saya bisa. Iya karena budua, iya karena stain. Pada Allah kita nyembah, pada Allah kita minta tolong. Itu aja udah prinsip mah. Kok kata saya nih minumin, tetesin ke matanya, dipinumin, ditetesin, cep, diam. Alhamdulillah. Dah Po, saya mau pulang Po ya, saya lagi ngajar. Kalau nggak ada saya, anak-anak pada recet Po. Ntar dulu Tat, mau kemana Po? Mau ke kamar dulu. Nah harapan nih. Ke kamar soalnya Pak. Begitu keluar dari kamar, tangannya ngepel. Saya lihat ada ampau. Nih Pak Ustadz, tolong terima. Minta kagak saya Po? Ambillah. Cuman tipis. Ini ampau lagi jalan, saya cabak-cabak Po dalam kantong. Ini ampau ada isinya kagak ya? Dibilang nggak ada isinya, dilem. Dibilang ada isinya tipis banget. Saya mentar bagaimana milik rezekinya aja deh di rumah. Kalau umpama nyampe rumah saya beset kosong, balik lagi ke rumah dia. Belaga sendal ketukeran. Tapi begitu bini keluar dari kamar kok saya suruh beset kembali, lihat berapa duit, dibuka gocap Bang. Alhamdulillah. Tuh jadi ustadz mah segitu gocap kok. Ntaran mah cuek gocap. Kenapa saya dikasih gocap? Wajar, karena saya ngobatin anak kecil. Mungkin ini anak kecil kesambatnya setan anak kecil lagi, makanya dikasihnya cuma gocap. Coba kalau kesambatnya setan aki-aki mah pego. Alhamdulillah. Jangan takut anak jadi ustadz jadi kiai, betul nggak? Dah kita kembali ibu bapak yang berbahagia. Maka saya minta doain aja nih, walaupun saya dibilangnya Pak Ustadz, mohon maaf Kiai, di kampung Ustadz Lenong Bu, alhamdulillah saya punya misi kayak guru kita Baitul Hikam. Saya pengen ngedidik anak-anak saya, kebenaran saya keluaran salafiyah, menyantren 91 dirangkas, 99 pulang. Saya bikin kobong Pak, ada salafi, ada yang sekolah juga keluar, dan ada anak yatim juga Kiai. Saya hebat bukan, saya pinter kagak. Ini doa santri, doa kiai. Aku ceramah nggak pre-pre Bu. Ini habis dari sini kalau keburu saya ke Bojong Renget Teluk Naga. Cuman saya suruh anak saya dulu nalangin di sono. Besok malam ceramah lagi Po. Malam Kemis saya mau ke Pulau Untung Jawa. Nah malam Jumat doain, agak jauh Pak, mau ke Kalimantan. Alhamdulillah. Itu gak kalau ada yang ngundang. Ya iya kalau ada yang ngundang ke Kalimantan juga. Kalau undang ngapain ke sono-sono? Mendingan juga buat beli bahan bangunan pesantren saya. Betul nggak? Nah, 2.
Apa sih kuatnya Islam ini? Dengan sebab keadilan umaro, ulama, pemerintah. Kita doain pemerintah yang adil biar sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Yang ketiga, kuatnya agama, kuatnya Islam, kuatnya negara dengan sebab orang kaya yang barahan, orang kaya yang dermawan. Selama masih ada orang kaya di kampung kita yang barahan, doain biar panjang umur, amin. Dan saya yakin, percaya, tadi udah disampaikan oleh guru kita, lancarnya acara ini, suksesnya acara ini dengan sebab bantuan para donatur, betul? Bu, jadi ibarat tangan jeriji, orang kaya itu ditelunjuk, dia meni bagiannya tunjuk mulu. Orang kaya, kalau yang nunjuk orang kaya, apa yang kagak jadi? Betul? Kata orang kaya begini, ini jalan jangan becek, cor, jadi. Kata orang kaya, di pesantren jangan setingkat, 2 tingkat, jadi. Kata orang kaya, di musola jangan begini biar bagus, 2 tingkat, nggak usah 3 tahun, 3 bulan kelar, betul nggak? Kalau yang nunjuk orang kaya, Pak, tapi jangan coba-coba orang susah tunjuk ngapa bulan. Orang susah tunjuk kok nggak pukul lagu nunjuknya. Kata orang susah, di pesantren Baitul Hikam jangan begini nih ya Hasan, kurang pantas nih, kata orang susah. Kata yang belakang, ngomong naon sih ya. Betul nggak? Makanya doa ini orang-orang kaya yang ada di sini biar pada berkah hidupnya semua, amin. Ya Robbal. Dah, yang keempat, Indonesia hebat, Islam kuat, negara hebat dengan sebab doa-doa daripada orang-orang yang fakir. Betul? Maka kita doain, besar harapan kita. Walaupun anak yatim nggak ngedoa, tapi di hatinya minimal ada doa buat kita semua. Amin. Ya Robbal. Ya Robbal. Buat para kaum du'afa juga doain kami semua. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya tadi udah disampaikan oleh guru kita, kalau bisa tahun depan jumlah du'afanya sedikit tapi bantuannya yang lebih banyak. Insya. Dah, saya mesen di penghujung kalimat saya ini, biasanya kalau setiap ada anak yatim pasti ada janda. Betul nggak? Ada yatim pasti ada Wahai anak-anak yatimku, karena ini waktu saya singkat, mesen saya sekolah yang benar, ngaji yang benar, kuliah yang benar, menyantren yang benar. Betul nggak? Walaupun kita nggak punya orang tua, bapak atau emak, kita jangan putus asa, jangan pesimis. Nah, lihat figur kita, Rasulullah. Beliau adalah manusia yang sukses. Anak yatim yang sukses, Rasulullah. Pemuda yang sukses, Rasulullah. Pimpinan umat yang sukses, Rasulullah. Bahkan pimpinan rumah tangga yang sukses adalah baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mesen buat para adik-adik yatimku, sekolah yang bener tong, ngaji yang bener nong, kalau perlu kuliah menyantren. Betul nggak? Lihat Rasulullah dalam kandungan udah jadi yatim, meninjak anak-anak yatim piatu, tapi beliau adalah contoh buat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Buat para janda, Bu, buat orang kampung Buaran dari saya mesen, buat para janda jangan takut kok, terusin kalau belum laku mah. Ketuanya yang jadi janda jangan takut. Lihat Ibunda Siti Aminah waktu ngandung Rasul ditinggal suami tercinta Said Abdullah, betul? Tapi beliau hebat beliau, dia yakin kepada Allah. Makanya ini contoh buat para ibu-ibu yang jadi janda. Yang kedua, buat para ibu-ibu orang sini, jangan kalah sama ayam po. Kata janda, sial nih Ustadz gue disamain sama ayam nih. Artinya apa? Lihat, kita belajar dari ayam. Disiplin hidupnya. Jam 12 kruyuk, jam 1 kruyuk.
Kungkruyuk. Apa artinya? Bangunin orang buaran yang belum Isya biar jangan lewat. Yang biasa tahajud dibangunin sama ayam. Betul nggak? Kalau orang kampung saya lain Pak Ustaz. Ayam kungkruyuk malam ngomongnya apa? Anak perawan siapa bunting ya? Ayam kungkruyuk malam bukan anak orang bunting, bangunin kita biar sholat, betul nggak? Minta pada Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayam asa rabbuka maqaman mahmuda. Subuh ayam udah bangun lagi Pak, kungkruyuk bangunin kita subuh. Pagi-pagi ayam udah siap-siap keluar dari petarangan. Anak sepetarangan ada 12 digiring semua. Tuh ayam po. Dan satu lagi, ayam mah dedikasinya sama anak tinggi Pak. Jangan coba-coba nih anak buaran nih, anak ayam baru netes dibawa kabur, dikepung apa bandara juga. Betul nggak Bu? Makanya orang salah, kalah mentalnya sama ayam. Kalau ada anak baru lahir dibuang di tempat sampah, anak baru lahir ditaruh di WC, betul nggak? Kalah mentalnya sama ayam. Ayam mah dia disiplin po. Jam 7 digiring anaknya. Ada yang nyari makan ke pinggir sawah, ada yang nyari makan ke perumputan, bekas manusia makan dari Allah. Apa aja yang ada dipatok sama ayam. Ada nugget, ada mie jebeu, ada mie gacoan dimakan. Betul? Jam 12 udah kenyang bronya, perutnya udah begah. Jam 4, tengah 5 ayam udah siap-siap balik ke petarangan kok. Jam 6 yang punya ayam nggak usah mikirin, ntar ayamnya pulang sendiri. Tengah 6 udah siap-siap masuk ke kandang. Yang punya kandang masuk ke kandang, yang nggak punya kandang ngontrak di pohon jambu. Betul? Jam 7 po nggak ada ayam yang nyariin dangdut. Jam 7 Pak nggak ada ayam yang nonton organ. Emang organnya ngaso? Jam 12 ayam nggak ada yang main di jalan besar. Betul nggak? Ada ayam jam 12 main di jalan besar, ada nggak Bu? Kalau di Buaran, di Cipondo, di Tangerang sini ada ayam jam 12 masih main di pinggir jalan, masih main di jalan raya. Ini berarti namanya ayam cabe-cabean. Betul? Betul? Nah hadirin Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, maka dengan demikian saya ambil kesimpulan. Mudah-mudahan di pertemuan malam ini kita membawa berkah semuanya, amin. Sekali lagi ingat Bu, Islam kuat 4 perkara: ilmu ulama, adilnya umaro, banyak orang kaya yang barahan, dan doa orang-orang yang fakir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu momentum buat kita biar kena semua, amin ya robbal. Dan untuk itu mohon maaf, saya minta izin sama Pak Kiai karena saya paling lambat ditunggu jam 10:30. Yang penting judul ceritanya saya udah nyampe di sini. Tak terasa juga saking semangatnya malam ini saya diundang sama guru kita. Ini acara benar-benar mantep ya Bu. Panggungnya luar biasa, jemaahnya juga luar biasa, soundnya juga luar biasa. Terima kasih Bang Son, udah cakep ini. Makanya tukang son hormatin Pak. Kenapa? Ini acara kalau nggak ada tukang son ribet urusannya. Betul nggak? Ini son saya rasa malam ini udah hebat Bu. Kalau saya paksain, ini ceramah saya kalau nggak ada acara lagi 2 jam saya nyampe. Karena malam ini saya ada acara lagi, maka udah 45 menit aja ibarat main bola babak pertama udah-udahan. Ya, iya karena kalau ceramah beginian kelamaan saya kasihan. Kasihannya bukan sama jemaah, takut ada berkat keburu nyep doang. Karena kalau jemaah mah tertawa juga model-model Bang. Ini tertawa segini banyak yang nggak ada yang sama tertawa. Ada yang tertawa karena demen mungkin bisa jadi sama saya karena baru ngelihat. Ada yang tertawa nggak ngerti, yang penting mah tertawa ya. Ada yang ketiga tertawa sewot kayaknya.
Ketawa mah tertawa tapi hati mengeruak jengkel. Lama ceramahnya. Maaf ya Bu. Ya Bu, saya minta maaf sama kiai kalau banyak yang salah, dan sama jemaah saya minta maaf kalau bahasa saya orang Teluk Naga agak kasar. Mau maafin nggak Bu? Mau maafin nggak? Kenapa saya minta maaf? Saya sadar saya adalah makhluk kasar. Tapi saya lebih sadar lagi yang di depan saya adalah makhluk kasar semua. Nyaut bareng, ini makhluk kasar apa makhluk halus? Yang diam aja makhluk halus kali. Makhluk kasar apa makhluk halus, Bu? Atau ya makhluk halus mengada di tempat beginian. Kita doakan guru kita, pengasuh Yayasan Baitul Hikam beserta keluarga biar sehat. Ibu bapak orang sini yang ngebantu acara ini besok hidupnya biar tambah berkah semuanya. Bi barokati Ummil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sebelum saya tutup, ada bahasa pantun mengatakan jalan-jalan ke tengah gunung, pulangnya beli selimut di kunciran. Pengen hati ngomong saya sambung, mulut sayanya Pak udah memeniran. Jalan-jalan ke Gunung Sembung, pulangnya nemuin siluman. Pengen hati ngomong saya sambung, sayang waktu saya takut kemalaman. Yang terakhir tolong dengerin, burung dara, burung merpati, burung irian, burung cendrawasih. Itulah nama-nama burung. Sebenarnya saya pengen kenang-kenangan sama ibu-ibu, moto takut panggungnya nggak muat. Yang kedua, saya juga takut waktunya agak sedikit kelamaan. Ini mah kenangan dari saya, dijama aja ya Pok. Mau dapat kenang-kenangan dari saya, mau? Insya Allah, yang mau angkat tangan, yang kagak mau sebodoh amat. Ayo angkat tangannya Bu, kenang-kenangan dari Ustadz Lenong. Angkat, balik, goodbye. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Parwe yuk. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Kalian pamit aja Kiai. Alhamdulillah, Doain biar saya sehat terus. Ampun ya. Maafin gitu. all praises to Allah, Kiai saya mau. all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away.
knows I wandered lost in the dark. I close my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.